Sukacita Allah sungguh mengalir di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah tarik kami semua dari rumah tangga kami masing-masing untuk kami datang di tempat ini. Sudah tiba saatnya untuk kami dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara, menyatakan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat setiap kami. Sebab kami tahu bahwa hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman pedoman di dalam hidup kami. Firman yang terangi setiap jalan kami. Dan karena itu Tuhan, bicaralah, nyatakanlah, bukakanlah rahasia-rahasia kebenaran-Mu, sehingga kami semua yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan pada kesempatan ini. Hamba-Mu yang berbicara, Tuhan pakai setiap apa yang hamba-Mu sampaikan. Bukan atas kehendak hamba, tetapi biarlah atas kehendak-Mu. Dan semua yang mendengar juga diberikan hati yang terbaik untuk dapat menerima kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir, biar jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi satu-satunya penyelamat. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi berkat di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang akan menjadi sorotan pada kesempatan sore hari ini terambil dari suratan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 9. Kalau sudah temukan boleh katakan amin. Ya, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan akan diikuti oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian ayat yang genap. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sembilan, 1, 2, 3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita membaca firman Tuhan ini mulai dari Efesus pasal yang ke-5 dan sampai dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 tadi, maka kita melihat Rasul Paulus sedang berbicara dalam konteks keluarga. Kalau kita perhatikan mulai dari pasal yang ke-5 itu, Rasul Paulus bicara khusus kepada suami istri. Lalu kemudian di pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 terbagi menjadi dua bagian. Rasul Paulus berbicara bagian yang pertama tentang bagaimana hubungan orang tua anak dan anak orang tua. Lalu kemudian yang kedua, Rasul Paulus bicara tentang hubungan antara hamba dengan Tuhan. Atau bahasa yang lebih sederhana yang mungkin dapat dimengerti di zaman ini adalah antara bos dengan pembantu, atau antara bos dengan karyawan. Itu yang kita bisa temukan di dalam pasal 6 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbicara di bawah tema keluarga yang alkitabiah, ya. Keluarga yang alkitabiah itu adalah keluarga yang belajar dari Efesus pasal 6 dan Efesus pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-20 mulai, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat keluarga kita menjadi keluarga yang alkitabiah, maka rujukan teks dalam Efesus 6 ini adalah menjadi penting. Terima kasih kakak Nona buat air yang sudah diberikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun karena yang kita soroti adalah ayat 1 sampai ayat 9, maka tentu saya tidak akan berbicara banyak seputaran tentang suami istri. Itu dimungkinkan karena di sini juga saya lihat banyak yang hadir ini mama-mama, bapak-bapak tidak tahu di mana. Kemungkinan janda banyak atau separuh belum janda, tapi ya suami tidak ikut ya. Tapi dari 2 kesaksian sudah 2 janda. Jadi mungkin ada 3 janda, 4 janda dan seterus janda. Tapi saya lihat banyak perempuan di sini, saudara, dan anak-anak muda. Anak-anak juga lumayan, sehingga mungkin saya akan soroti lebih banyak tentang seputaran hubungan antara orang tua dan anak, sesuai dengan konteks dari Efesus 6 ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang hubungan antara orang tua dan anak, ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Mengapa saya katakan ini sangat penting? Sebagaimana hubungan suami istri itu menggambarkan atau mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan sebuah rumah tangga yang namanya hubungan orang tua anak itu juga menjadi penting. Karena sebuah rumah tangga yang baik, sebuah rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah rumah tangga yang takut akan Allah. Termasuk adalah anak-anak, saudaraku, dan orang tua saling memahami tugas dan tanggung jawab yang Alkitab katakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang harus dipahami di dalam hubungan antara orang tua anak ini? Mari kita perhatikan teks-teks yang kita baca tadi, saudara. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama dari Efesus pasal yang ke-6 itu. Efesus pasal 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tapi kita akan baca dulu ayat pertama saja dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata taatilah di dalam teks ini itu memiliki 2 makna. Makna yang pertama, itu artinya bahwa ada seseorang yang berada di bawah otoritas atau berada di bawah kuasa orang lain. Artinya, saudaraku, bahwa kalau kita baca teks yang tadi ayat yang pertama,
anak-anak taatilah. Itu berarti anak-anak itu ada di bawah otoritas orang tua. Anak-anak itu ada di bawah kuasa orang tua. Anak-anak ada di bawah, saudara, kendali orang tua. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh dilupakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sebab kalau ini tidak diketahui oleh para anak-anak, itu juga bahaya, juga orang tua. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang tua Kristen atau orang tua secara universal yang tidak merasa bahwa anak-anak itu ada di bawah tanggung jawabnya. Dia tidak merasa bahwa anak-anak itu ada di bawah otoritasnya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tua seperti ini biasanya membiarkan anak-anaknya bebas-bebas saja. Membiarkan anak-anaknya tanpa dikendali dengan baik. Membiarkan anak-anaknya membuat pilihan-pilihan tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan Alkitab. Dan itu orang tua yang tidak menyadari tentang otoritas, tentang, saudaraku, kekuasaan yang Tuhan beri kepada orang tua. Nah, karena itu pada kesempatan ini, sebagai orang tua Kristen, kita semua yang mau menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang Alkitabiah, maka saudara dan saya sebagai papa mama, sebagai orang tua, kita harus tahu, Tuhan kasih saya mandat, Tuhan kasih saya otoritas, Tuhan kasih saya kuasa untuk dapat mengatur, untuk dapat membimbing, untuk dapat mengarahkan, untuk dapat mengatur anak-anak, menasehati anak-anak untuk kepada sesuatu yang berkenan kepada Tuhan nantinya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh kasus, ya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita temukan bagaimana Yosua beri keputusan buat keluarganya. Yosua bilang begini, hari ini terserah, kalau kamu yang lain terserah, mau pilih ibadah di mana terserah. Mau pilih ibadah di seberang sungai Efrat, atau mau pilih ibadat Allahnya orang Amori, saya tidak peduli, bahasa yang mungkin lebih sederhana. Tetapi saya dan seisi rumah saya, itu berarti di dalamnya termasuk istri, termasuk anak-anak, termasuk pembantu, semuanya ada di bawah otoritas Yosua. Dan Yosua bilang, kami tidak akan pergi ibadat di Allahnya orang Efrat, di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori. Kami akan tetap beribadah kepada satu Tuhan saja, Allah pencipta langit dan bumi, dan tidak kepada Allah yang lain. Amin. Tapi dewasa ini banyak bapak-bapak sonde begitu, ya, sonde tegas sama sekali dalam rumah. Anak sampai gereja juga bapak malas tahu. Anak sonde tahu ibadah juga bapak dan mama sonde toe. Ini orang Kristen yang tidak paham otoritas yang Tuhan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia tidak mau tahu. Anak hari Minggu tidur sampai lat-lat. Ya, saudara, Mam Topi kas bangun, bapak bilang begini, jangan kas bangun, tedong capek. Nah, ini bapak bodohnya minta ampun. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya kas bangun anak begini. Siram air bila perlu. Kalau sudah bangun, hajar. Alkitab suruh hajarna. Karena Anda diberi kuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak boleh dilupakan. Nah, anak-anak juga kepala batu. Ada anak-anak mau atur balik orang tua. Ini anak setan dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Anak bukan punya otoritas, orang tua yang punya otoritas. Maka orang tua berhak untuk mengatur anak. Tentu sekali lagi teks itu berkata dengan jelas, di dalam Tuhan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya ulang lagi, jangan pernah lupa ini otoritas. Baik kita sebagai orang tua, kita harus tahu ini peranan. Sehingga anak-anak kita dibimbing dari hari ke hari. Anak-anak kita dituntun dari hari ke hari untuk saudaraku takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ada kebiasaan orang Yahudi. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ulangan dan beberapa kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Lama, kita menemukan bagaimana orang-orang Israel itu diberi mandat oleh Tuhan atau diberi perintah oleh Tuhan. Kalau kamu sedang melakukan sebuah perjalanan, ya, kalau kamu sedang pergi ke kota ini, ke kota itu, maka ingat baik-baik di dalam perjalanan itu, kalau kamu tiba di satu tempat, lalu kamu beristirahat, maka jangan lupa bacakanlah kitab Taurat itu kepada anak-anakmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini perintah yang Tuhan beri kepada orang-orang Israel, secara khusus kepada orang tua Israel. Makanya saudaraku, kenapa orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang berhasil, yang sukses? Karena mereka memang sudah terbiasa untuk saudaraku membacakan kitab suci. Bahkan ada tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa saudaraku, kalau orang-orang Yahudi itu mama-mamanya lagi mengandung, maka mereka saudaraku bukan kayak kita punya ngidam makan sabun, makan beras yang tidak jelas-jelas. Ya. Dong punya tuh dari kecil, dari masih dalam kandungan, mereka sudah membacakan kitab-kitab Taurat kepada anak-anak mereka yang masih ada di dalam kandungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga anak-anak itu sejak masih ada dalam kandungan sudah terpola bagaimana cinta mereka kepada Tuhan, bagaimana mereka cinta kepada kebenaran, suka terhadap firman. Itu sudah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah terbiasa. Nah, ini kita harus sadari, saudara. Sekarang ibu-ibu hamil justru dompung ngidam TikTok. Makanya anak dong keluar datang, ini model TikTok semua. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu penting sekali, sejak dini mulai tanamkan. Makanya taatilah, itu kita bukan hanya bicara soal anak kepada kita, tetapi kita bicara soal kita kepada anak. Saya paham sebagai ayah, saya paham sebagai ibu, saya paham sebagai anak, bahwa saya punya tugas peran masing-masing. Sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, saya diberi kuasa mandat oleh Tuhan untuk dapat mengatur, untuk dapat membimbing, untuk dapat menasehati, untuk dapat mengajar. Sementara sebagai anak, saudara dan saya diberi aturan oleh firman Tuhan untuk menghargai, untuk tunduk kepada otoritas, yaitu kepada orang tua kita. Ya, saudara. Makanya anak-anak Tuhan, marilah kita belajar ini ya, supaya kita sungguh-sungguh hidup kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, kata taat itu selain berarti berada di bawah kuasa atau otoritas, kata taat itu berarti juga, saudara, mendengar dengan teliti untuk mengerti. Mendengar dengan teliti untuk mengerti, kata taat itu. Ya, saudara, dari bahasa asli Yunaninya hupakau. Hupakau itu artinya bukan hanya sekedar taat, tapi orang tua omong apa, dengar. Dengar untuk apa? Untuk mengerti. Saudara, dengar untuk mengerti itu berarti mesti dengar dengan teliti. Dengar dengan cermat. Dengar untuk memahami itu beda dengan dengar sambil lalu. Nah, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ingin menjadi keluarga yang tadi saya sebut Alkitabiah, maka ingatlah baik-baik, anak-anak mesti dengar apa yang orang tua katakan. Ya. Dengar apa yang orang tua pesankan. Dengar apa yang orang tua nasihatkan. Dengar untuk apa? Dengar untuk mengerti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi fenomena hari-hari ini, orang tua omong satu kata, anak 1000 kata. Orang tua omong 2 kata, anak 2000 kata. Saudara yang terkasih, makanya banyak anak tidak pernah paham apa yang Tuhan kehendaki. Anda dengar baik-baik, apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita mau jadikan keluarga kita Alkitabiah, maka saudara sebagai anak-anak dengarkan apa yang orang tua sampaikan. Karena orang tua menyampaikan sesuatu, itu adalah bagian dari apa yang Tuhan pesankan untuk masa depan saudara sebagai anak-anak. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, karena itu dia titip itu dari orang tua kita. Amin. Sebagai orang tua, kita juga harus tahu
Saya ini punya peranan berbicara. Maka berbicaralah yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nasihatlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Janganlah lewat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak dengar kotong omong. Ya. Tapi kalau kotong pun omong tuh ngalur ngidul. Alias sone jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tidak ada arti bagi seorang anak. Ya. Anak-anak itu akan bertumbuh di dalam sesuatu yang benar. Kalau sekali lagi kita orang tua bicara benar, anak juga mau dengar dengan baik. Ini dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Orang tua bicara bagus, nasihat bagus, kata-kata alkitabiah semua. Tapi kalau anak sana mau dengar, sama aja bohong. Amin. Anak-anak semua amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingat, saya pun mama sudah meninggal. Saudara yang terkasih. Saya mama kalau omong tuh, kotong sone boleh bantah satu kata juga. Entah kotong benar, kotong salah juga, kotong diam sah. Saudara. Sebab mam tuh omong itu dia sudah pegang ame selang satu. Dia sudah berdiri begini. Baru dia mulai tong tang omong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak tahu berhenti itu omong. Tapi selama dia omong kita hanya boleh berdiri saja. Dan mendengarkan apa yang dia katakan. Saudara. Lu berani geser sedikit. Pop! Saudara. Dan dilarang menangis. Lu menangis tuh mamtot tambah fight lagi. Namanya orang pukul sakit. Kita mau menangis tuh saudara. Tapi dilarang. Air mata boleh jatuh. Tetapi suara tidak boleh keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu didikan zaman bahula punya itu memang begitu. Ya. Tapi sekarang ini anak-anak. Ya, saya berharap tidak ada di tempat ini. Anak-anak di tempat ini ya. Saudara yang terkasih. Dengar Bapak. Tapi kalau ada. Anda bertobat. Ya. Kalau ada tuh mesti bertobat. Mam tuh ngomong dia sebalik belakang. Fui gila. Ani di mana? Ani sulari fui kilang. Lu baru ngomel. Ani sana ada lagi. Anak sekarang ya. Dosa suka orang tua omong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu salah tuh. Ya. Minta maaf. Makanya anak-anak sekarang banyak yang masa depan kurang bagus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena mereka tidak dengar apa yang Tuhan sampaikan lewat orang tua mereka. Apa yang Tuhan sampaikan lewat orang tua mereka, mereka tidak mau dengar dengan baik. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan dan pulangkah salah. Saya temukan beberapa kasus. Ya. Suhamil baru mulai menangis air mata darah. Ya saudara. Mama beta minta. Mama kermana ini mama? Ya kermana lah. Ya saudara. Dulu mama omong, sana mau. Lu balik belakang. Ya. Apalagi kalau sudah naik badan, kau mulai pacaran. Aduh, itu kepala batu minta ampun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu dong lebih dengar dong punyong daripada dong mama kandung. Saudara. Tidak ada ayat yang mengatakan dengarlah nyongmu dan jangan dengar lu mama. Sana ada ayat. Ya. Sana ada ayat itu. Ya. Tapi banyak anak-anak muda begitu. Apalagi kalau dia punya parkir motor di depan. Grace cuci piring dulu berjalan. Ayo saudara. Ya. Tapi dia bilang, mama kesan pernah masa muda. Masa muda begini nih. Ya sudah. Ya, aduh bahaya. Kalau ketemu sentat atau temporan tua. Saya lihat banyak anak muda. Yang hari-hari nikah. Tidak tahu masak. Tidak tahu cuci piring. Urus anak tidak tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kok kenapa? Karena mam tua yang boleh sibuk di dapur, alasan pernah raba kerja. Ya. Itu juga kemungkinan salah dari orang tua. Karena memang orang tua tidak mau didik anak untuk bekerja, untuk belajar kerja.
Saudara yang terkasih, itu orang tua yang tidak tahu otoritas yang Tuhan beri. Manja anak boleh, tapi jangan manja bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mesti kasih tahu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih belajar. Kasih belajar. Karena beruntunglah kalau anak Anda itu menikah dengan pejabat, pengusaha, ya, saudara. Sekarang cerai-cerai terjadi, itu kan salah satu karena anak sudah bisa kerja apa-apa. Ya. Karena nanti lu sampai di dalam rumah tangga bukan omong soal I love you, I miss you, itu sen pakai. Saudara. Laki pulang ada lapar-lapar baru bilang I love you. Sen pakai. Nasi mana? Itu yang dia cari. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Dia tidak perlu I love you. Kalau dia pilih nasi sana Allah, lupa I love you, dia bilang I lapis you. Lalu mati. Makanya itu ingat baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Orang tua kalau omong tuh dengar, mulai rajin. Soalnya lu umur nih, mak lihat sudah mulai 20. Mama lihat lu kupas bawang sama tak salah. Jadi mari kalau mulai belajar sudah. Mama sekarang nih orang sen pakai kupas-kupas bawang, tinggal grab datang. Baik, bagus. Lu pudoi ada berapa tebal kalau mau grab tiap hari. Saudara, lu sana miskin mendadak kalau lu grab makanan tiap hari. Ya. Saudara, memang sen tahu memasak air seangus. Jangan omong nasi, air angus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tuh berat itu. Saya punya istri pernah pergi Jawa. Lalu kemudian saudara cukup lama karena piurus anak di sana di sekolah. Jadi saya ini tidak ada yang masak kasih toh, saudara. Jadi saya bilang sama jemaat, hari ini keluarga ini masak. Hari ini keluarga ini tanggung makan tiga kali sehari toh, saudara. Sampai di saat keluarga muda. Lalu dia bilang begini, dia telepon beta, dia bilang, Bapak minta maaf, beta ini sudah tahu masak, Bapak. Saya bilang, kenapa? Ya sudah tahu, memang beta sudah pernah masak. Nah. Jadi sekali selama ini lu makan dan lupa suami karena mana? Kau tahu main grab sama Bapak. Sudah terkasih dalam Tuhan. Beta langsung bilang, lebih lu mulai belajar masak. Ya. Dari sekarang, mulai belajar masak. Bapak tapi karena mana? Buka YouTube. Mulai belajar sudah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya bilang, saya tidak mau makan lu pesanan grab. Saya minta lu masak. Entah angus, entah setengah masak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya merindu supaya dia berani belajar untuk mulai bertindak. Ya ini karena lu masih belum ada anak. Kalau lu sudah ada anak 1, 2, 3, mati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bilang gaji suami tidak akan bisa mencukupi kalau lu main grab terus. Saudara. Dan itu akan ujung-ujungnya bakal lain. Ujung-ujungnya lu rumah tangga akan hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ini kita mesti perdengarkan. Saya bicara hal-hal praktis dalam hidup setiap hari. Itu penting untuk terus diperdengarkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Selain saya bicara soal hal praktis dalam hidup setiap hari. Jangan lupa, saudara. Anak-anak juga mesti belajar akan nasihat-nasihat orang tua yang prinsipnya adalah soal iman. Saya ulang ya. Soal iman ini menjadi penting, saudara. Dan orang tua juga mesti menasihati. Jangan lupa soal iman itu menjadi penting. Soal hidup kekristenan kita, bagaimana pertumbuhan rohani kita. Itu menjadi penting. Ada banyak anak muda pacaran sembarangan. Karena apa? Imannya tidak betul. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang tua tidak mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan. Anak bawa datang yang beda agama, mama diam sah. Bapak diam sah. Anak juga rasa bilang semua sama. Kenapa? Ya memang karena dari kecil tidak pernah diperdengarkan nasihat-nasihat yang firman Tuhan katakan. Ajaran-ajaran yang prinsip tentang iman kekristenan. Tidak.
Tidak diajarkan. Itu bahaya sekali bagi pertumbuhan keluarga Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Loh, Alkitab bilang dengan jelas. Saudara yang terkasih, tidak boleh tuh pacaran beda agama tuh tidak boleh. Ya. Tapi itu mesti keluar dari mulut orang tua. Mesti keluar dari mulut kita semua, papa mama. Mesti kasih tahu di ketempu anak dong. Sone boleh. Pacaran sone boleh beda agama. Ya. Beda sinode boleh. Agama tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena kekristenan mengajarkan prinsip bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau saudara tidak nasihat ini kepada anak-anakmu, maka cenderung anak-anak kita bisa, saudaraku, tinggalkan kekristenan. Bukan soal kekristenannya, tapi soal Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu yang terbaiklah buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan karena dapat lihat calon mantu kaya raya, saudara lupa iman saudara kepada Tuhan. Karena ada orang tua yang ajak anak cukup bilang, yang penting lu cari jodoh tuh lu ingat ya, bibit bobot. Ya. Iman sonde, bibit bobot sah. Saudara. Oh, dia mesti keluarga bagus-bagus, ya. Bobotnya mesti mantap secara jasmani, rohani dong san perhitungkan. Entah laki pemalas gereja, laki sontau ibadat, ya saudara, istri sontau ibadat, ada tuh begitu banyak. Istri Kristen KTP, calon suami Kristen KTP, calon istri Kristen KTP, ada banyak orang son peduli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup kekristenan tidak boleh begitu. Kita punya pegangan kebenaran yang kita tidak boleh lupakan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya ingin tekankan pada kesempatan sore hari ini. Jadi kata taat itu tidak hanya bicara soal otoritas. Tapi kata taat itu mengandung, saudaraku, bagaimana seseorang memperdengarkan sesuatu kepada anaknya. Dan bagaimana anak itu mendengar untuk mengerti serta mempraktekkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu keluarga Kristen. Ya. Kalau keluarga Kristen seperti ini, luar biasa, saudara. Ya, pasti rumah tangga ke depan, ya, itu rumah tangga yang betul-betul takut Tuhan. Papa mama sudah takut Tuhan, anak-anak takut Tuhan. Ya. Papa mama saudara terkasih dalam Tuhan hidup menyenangkan Tuhan, anak-anak juga hidup menyenangkan Tuhan. Kita mau itu generasi yang akan terus bergulir sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Ya. Karena Alkitab berkata bahwa kita mesti lahirkan keturunan-keturunan ilahi. Ya. Jangan keturunan-keturunan yang tadi saya katakan anak-anak setan semua. Kita mesti lahirkan keturunan-keturunan ilahi. Dan itu tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua. Juga anak-anak mesti tahu peranan kita masing-masing. Dunia hari-hari ini dunia tambah jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya akan ada KKR tanggal 21 di Kupang. Ya. Dengan pemuda-pemuda oikumene. Saudara, kami masih cari tempat. Ya, belum dapat tempat tapi sudah pasti tanggalnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan tema persiapan pemuda menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, orang-orang muda yang mau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Sebab hari-hari ini generasi muda mulai banyak yang dirusak. Nah, saudara tahu, tongkat estafet gereja itu ada di tangan anak-anak muda. Kita orang tua ini kan sebentar lagi mati buang. Ya. Tapi kalau bibit-bibit Injil, benih-benih Injil, saudara, benih-benih kebenaran ini kita tidak tanam sejak dini, maka saudara 2 Timotius 3
Ayat yang pertama dan seterusnya sudah menjelaskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka tidak menghormati orang tua, tidak tahu peduli agama. Mereka beribadah tetapi mereka memungkiri kekuatannya, cinta akan uang dan lain sebagainya. Itu sedang, saudaraku, virus itu sedang merasuki hari-hari ini di tengah-tengah kekristenan. Jadi saudara, kita mesti mulai dari keluarga-keluarga kita. Kita mesti mulai tanamkan dari, saudaraku, lingkup yang paling sederhana, yang paling kecil, rumah tangga kita. Anak-anak mesti dididik dengan takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka akan keluar generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Hal kedua yang dibicarakan oleh Rasul Paulus selain kata taat tadi, yang kedua adalah kata hormatilah. Itu dipakai kata timau. Timau itu lebih tepatnya adalah ada suatu harga yang sudah ditetapkan. Ya, saudara. Harga itu begitu mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya renungkan ini kalimat. Jadi ketika firman Tuhan bilang hormati orang tua, itu Tuhan memang sudah taruh nilai tertentu pada orang tua. Nilai itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara. Ya. Sehingga orang tua itu harus dihormati. Kenapa saya hormati dia? Bukan karena dia sekolah tinggi. Saya hormati dia bukan karena saya bapak pejabat. Saya hormati saya mama bukan karena saya mama anggota DPR. Bukan. Tetapi Tuhan yang sudah taruh nilai di dalam pribadi orang tua kita. Amin. Kita semua ini kan jadi anak, toh. Yang setua juga punya bapak mama. Saudara, tidak ada yang lahir dari lubang batu. Semua manusia. Berarti saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua ini pangkat anak. Siapapun kita. Nah, kita mesti tahu, kita pun orang tua yang tadi di kampung sana, dia tidak pernah sekolah. Saudaraku, dia mau SD, kok SR, kok dia tetap punya nilai di atas kita. Dia punya harga yang lebih tinggi. Dan harga itu bukan ditaruh oleh manusia, tetapi Tuhan yang berikan harga itu bagi dia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita harus hormati kita orang tua. Jadi kenapa kita mesti datang, kita shalom mama, shalom bapak. Ya saudara, itu bukan karena dia sekolah lebih tinggi dari kita. Bukan. Atau dia karena kesemakan kita tiap hari, jadi kita hormati dia. Bukan. Tapi ingat, karena Tuhan taruh nilai lebih tinggi di atas segala-galanya. Makanya saudaraku, kalau orang tua sakit, jangan ada yang balik belakang. Oh, ya saudara, saya mau kasih ingat. Ada banyak ya saudara, saya termasuk mau kasih ingat bagi kita yang tua-tua juga. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita yang tua-tua ini, kadang kita bapak mama juga lebih tua dari kita kan. Ya, lalu kita bapak mama sengsara, kita balik belakang. Padahal dulu kita kencing, berak, memang terbuka-terbuka sah. Tidak ada pembantu, tidak ada tetangga yang datang cebok kita, bapak tua dan mama tua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi giliran dong sekarang ada di atas tempat tidur, dong kena stroke, dong kena penyakit tua sehingga dong susah bisa bergerak lagi. Ada banyak anak yang sangat peduli. Termasuk anak-anak mantu. Saya bicara ini, saudara. Banyak anak mantu buang muka. Ini bukan anak mantu, ini anak hantu. Saudara yang terkasih. Anda tidak kawin dan Anda pulaki kalau tanpa ini bapak mama. Anda tidak kawin dan itu wanita cantik itu kalau bukan dari bapak mama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dong nilai lebih tinggi. Jadi betul jangan coba-coba bilang balik belakang. Sontoe ya. Oh, Anda jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak paham kebenaran. Saudara. Kau jangan omong bilang potong khotbah, potong menyanyi, penginjilan keliling dunia. Ini penting. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Mari kita semua belajar untuk menghormati. Jadi saya ulang, hormati orang tua itu bukan karena sesuatu. Tapi ingat, ada nilai yang Tuhan taruh. Mungkin kadang-kadang mama mantu bikin potong sakit hati. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi tetap Tuhan ada taruh nilai dalam dia pun diri. Itu persoalan. Ya.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak, jangan ingat dia punya yang dia pun sone baik. Jangan ingat, saudara. Itu nanti Tuhan yang urus mamtua. Kita mesti lakukan ketempung tugas dan tanggung jawab sebagai anak. Ya. Lakukan tugas kita sebagai anak, saudara terkasih dalam Tuhan. Perhatikan orang tua dengan sungguh-sungguh. Makanya saya paling jengkel, ada anak-anak yang sudah tidak perhatikan orang tua, tapi kalau giliran mama bapak mati dia menangis paling banyak, putar balik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih hidup dia tidak pernah muncul, muka hidung sana ada, transfer uang 1 rupiah pun tidak pernah. Tapi giliran mamtu sukaku, ya saudara, dia datang dari Jawa, saya pun menangis, mama, putar balik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai mau buang diri masuk di dalam kubur juga. Ya saudara, orang selewat 5-6 hari dia masih ingat terus, terkenang akan mama waktu masih kecil. Omong kosong, mama omong lu son pernah dengar. Ya saudara, mama hidup lu son pernah urus. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, saya punya nenek dulu, ya, dia piara babi banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, don tinggal di Jalan Nangka, piara babi di Amarasi sana. Saudara, mamtu jatuh sakit, kotong cari itu babi dong ada di mana? Babi dong susah ada semua. Ya saudara, ya, karena mamtu sakit. Baru saudara saya bilang begini sama saya orang tua waktu itu. Coba tarik mamtua masih sehat yang kita pitarik sat ekor datang kau bunuh makan rame-rame. Ya saudara. Lalu mama saya bilang begini, lupi hela te mamtua ada baet te, lupi hela sudah. Ya saudara, ternyata mamtua juga keek. Nah, ini namanya tidak sayang diri. Ya saudara, mas kuat itu piara boleh, tapi kalau ada lapar, angka kau potong memang. Sebab nanti waktu kita susah-sakit itu babi dong lari hilang semua. Apalagi Anda kasih piara di orang lain kan? Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mintain, tidak ada mama tidak pernah titip di sini. Ya saudara, aku tuh mau bilang apa? Ya, kecuali ada sertifikat babi mungkin. Ya saudara, tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya dulu di rumah saya piara banyak. Bebek ada, ayam ada, babi ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak ada semua, ya. Karena lauk tidak ada, potong 1. Lauk tidak ada, potong 2. Yang sudah nama bertahan karena mana? Ya habislah sampai telur pun kita makan kasih beres semua. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Selagi masih hidup tuh nikmati memang, ya. Selagi masih hidup tuh jangan. Apalagi saudara terkasih dalam Tuhan, ya usia sudah mulai lanjut, ingatlah baik-baik, ya. Saya di gereja saya sudah bilang, kalau kita sakit, mulai sakit, son sembuh-sembuh. Ya saudara, sudoa son sembuh, itu tanda, hati-hati. Tuhan suka kasih sen. Ya, itu berarti lampu mulai kabur, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ya, meskipun tidak ada yang bilang mati itu karena sakit, ya orang sehat son mati, bukan. Tapi saya bilang, apalagi kita sakit-sakit, itu mesti, ya, siap-siap diri sudah, saudara. Saya selalu bilang begini, dalam hidup ini terkenal, saudara, beberapa minyak yang kita pakai. Waktu kita masih kecil, kita pakai minyak telon, bawa minyak telon, ya saudara. Nanti kalau kita semuda, minyak telon kita langsung pakai parfum, ya, bau parfum terus. Usia mulai 20-an tahun itu saudara, itu parfum terus. Tapi saudara, mulai usia 40 itu balsem, ya, cap nona. Dan lain sebagainya. Ya saudara, itu mulai bau-bau minyak kayu putih, minyak segala macam kan? Ya. Nah, minyak yang paling terakhir itu adalah bukan kita yang pakai, orang yang tumpah kas kita. Ya, itu saudara terkasih. Waktu kita sudah ada di peti mayat, itu kan orang tumpah-tumpah. Nah, karena itu saudara, kalau kita sudah minyak ketiga, ingat baik-baik tinggal 1 minyak saja. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan pernah pikir hidup ini kan masih lama. Ada banyak orang tidak tahu hidup ini itu ada batasnya, saudara. Ya, karena itu kalau Tuhan masih percaya kita hidup di tengah-tengah dunia ini, manfaatkanlah hari-hari hidup kita sebaik mungkin. Ya, peran kita sebagai orang tua jangan lupa, peran kita sebagai anak jangan lupa. Saya ulang 2 kata itu, taat, hormat.
Taat itu berarti ada otoritas yang kita tunduk di atasnya. Hormat itu artinya ada nilai yang Tuhan taruh atas orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Tunduk dan hargai mereka. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada janji Tuhan yang nyata atas orang-orang yang melakukannya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Tepuk tanganlah terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 3 Efesus pasal 6. Kita baca bersama-sama ayat 3 ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan teks itu. Efesus 6 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Siapa yang mau bahagia? Boleh angkat tangannya. Ya. Saudara kalau mau bahagia, lakukan ini kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Simple, 2 kata itu saja. Taat, hormat. Kalau orang melakukan bagian ini, Alkitab yang jamin pasti bahagia. Kalau tidak, pasti tidak bahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan. Hari ini bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Ayo sungguh-sungguh belajar firman. Roh kekerasan di dalam hati itu mesti minta Tuhan hancurkan. Saudara. Ya, roh yang suka berontak-berontak itu pasti setan yang kerja. Saudara. Jadi setiap kali Anda ibadat, jangan hanya dengar-dengar firman, tapi mulai bergumul dengan diri kita masing-masing. Tuhan, saya ini kok suka tidak hormati orang tua. Tuhan, saya ini kok tidak suka peduli dengan anak-anak. Bergumul dengan itu, saudara. Supaya kita mulai bisa mengaplikasikan. Ya, ini bulan keluarga kan, tiap tahun kita gereja suka rayakan Oktober itu bulan keluarga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ada berapa banyak keluarga yang mulai hancur berantakan. Saudara. Bahkan orang sekarang tidak malu-malu ya. Keluarganya cerai-berai, dong posting di TikTok. Dong tidak malu-malu. Ya saudara. Dia yang punya suami, saudaraku, pisah dengan dia. Dia kasih malu dia punya suami. Dia punya istri yang pisah dengan dia. Dia kasih malu dia punya istri. Sebarluaskan. Saudaraku, ini orang tidak paham kebenaran. Yang lebih ngeri lagi, saudara, waktu dia bikin konten salib di sini. Salib gantung di sini. Baru dia bilang, wah. Lu omong apa bodoh-bodoh saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang Kristen lo jelas-jelas lu bikin malu lu diri dan bikin malu Tuhan yang lu sembah. Karena Alkitab tidak ajar lu model begitu. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan bikin kekristenan ini, saudara, bikin seperti kemauan kita. Ikutilah firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah menghendaki yang namanya ketidakbahagiaan. Tuhan menghendaki kebahagiaan. Makanya dia bicara kepada kita. Dia beritahu kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita tidak boleh lupakan. Ajaran-ajaran seperti ini menjadi penting buat kita. Ya. Yang terakhir, yang keempat. Yang ketiga, saudara perhatikan. Efesus pasal 6. Kalau kita betul-betul mau bahagia dan umur panjang, saya baca ayat 4 sebagai bagian terakhir dari keluarga. Nanti ayat 5, 6 sampai 9 tidak usah dibahas karena itu bicara soal majikan dan bos, hamba. Ya, saya baca ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata ajaran bisa dipakai kata didaske, yang artinya adalah kebenaran firman Allah. Ajar anak-anak kita firman Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan itu banyak sekali. Tadi saya sudah bicara beberapa hal. Ya. Kita mesti belajar supaya anak-anak kita sekali lagi jangan lagi seperti orang tua dulu yang berpegang. Ingat, kekristenan itu hanya satu, sola scriptura, hanya firman. Tidak ada ajaran lain. Ya, saudara. Kita punya prinsip itu hanya firman Allah. Ajaran kita firman Allah. Makanya tadi saya katakan keluarga Alkitabiah. Keluarga yang berprinsip pada Alkitab. Ajaran yang lain tidak boleh mempengaruhi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Termasuk ajaran tradisi-tradisi tidak boleh mempengaruhi kita. Saudara terkasih. Saya punya keponakan. Kapan hari dia datang lalu dia bilang begini. Om tolong doa ke sebeta dulu. Saya bilang kenapa?
Soalnya beta mimpi. Mama datang terus ini. Mama tuh sudah meninggal. Mama datang terus ini. Saya bilang, mama datang ke mana? Iya, tahu le mama main datang terus. Mama datang juga beta bakar lilin. Bakar-bakar juga mama tetap datang terus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini kenapa dia lakukan? Ya, karena dia masih pegang ajaran tradisi. Saya jelaskan sama dia. Ingat, tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Ya. Mama su meninggal, mama supi. Ya saudara, kalau kau mimpi itu cuma bunga tidur. Tidak ada urusannya dengan mama datang di dalam mimpi, lalu itu mama betul-betul datang. Saudara. Dan kau bakar lilin itu tidak bisa berarti mama senang dan kau pun bakar lilin. Sehingga mama akhirnya tidak datang lagi. Saudara, tidak ada itu ajaran begitu, itu ajaran putar balik. Saudaraku, ya. Karena nenek dan mamamu itu tidak pernah tahu lu bakar lilin atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Saudara, orang sudah meninggal kau mau tahu kita bakar lilin atau tidak? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu kalau dia masih hidup. Itu pun kalau dia di tempat kita berada. Kalau dia di tempat lain kecuali lu VC, video call. Ya. Nah apalagi dia sudah di dalam kubur. Dia tidak tahu yang lu buat-buat di luar itu. Dia tidak tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak pernah tahu. Nah karena itu ajaran seperti ini. Kita mesti kasih tahu. Supaya anak-anak kita mengerti bahwa prinsip firman Tuhan itu saja yang menjadi bagian. Bukan prinsip-prinsip. Tradisi-tradisi tidak boleh disangkut pautkan dengan kehidupan kekristenan. Tidak ada hubungannya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sehingga anak-anak sudah mulai paham. Ya. Sebelum dia datang kuliah di Staken, mau jurusan agama. Saudara. Sebab mama ini kan orang Amarasi. Saudara. Sebelum datang, pamitan dulu di kuburan. Bakar lilin habis omong-omong bilang. Mama ini Anas mau pi kuliah ini jadi... Nanti anak susah datang-datang lagi. Ya saudara, bakar lilin, siram rampe, omong-omong sedikit baru dia jalan. Dia pikir mangkali mampu ada dengar di bawah. Saudara, itu tinggal tulang benulang. Tidak ada lagi saudaraku ada hubungan apa-apa. Jadi kita pi omong ini sama dengan omong dan besi kayu batu. Ya kan sucor habis omong dan tehel. Omong dan segala macam. Saudara mampu tidak dengar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena hubungan antara orang mati dan orang hidup itu sudah tidak ada. Ya. Makanya saya ulang, hormatilah masih hidup. Taatilah masih hidup. Itu kesempatan. Kalau sudah di dalam peti, sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya. Itu percuma. Kotong pun doa juga percuma. Kotong pun persembahan juga percuma. Semua yang kita buat itu tidak ada guna. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas ya. Bahwa tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Nanti pulang baca kitab Ayub pasal 14 dan kitab Ayub pasal 7. Saudara baca keseluruhannya saja. Saya mau ajak saudara baca tapi mulai gelap-gelap, remang-remang. Saudara, jadi nanti saudara pulang baca itu ayat. Tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Orang hidup tidak bisa kembali ke dunia ke orang mati. Orang mati tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Tidak bisa. Saudaraku. Makanya ingatlah baik-baik, tradisi, ajaran-ajaran seperti ini kita mesti mulai tanamkan. Ajar firman Tuhan dengan baik. Sehingga anak-anak kita betul-betul berdiri di atas fondasi yang kuat. Yaitu Alkitab. Tidak ada yang lain. Sola Scriptura. Makanya sebentar lagi kita akan rayakan reformasi. Tanggal berapa? 31 toh. Kalau surayakan itu ulang-ulang tiap tahun. Jangan lagi percaya. Tokek bunyi. Hai apa itu? Gelas jatuh, percaya. Ya, piring picak, percaya. Itu tuh anak masih belum sola Scriptura itu. Rumahmu belum reformasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Reformasi itu hanya percaya Alkitab, sola Scriptura. Tidak ada tambah-tambah lain-lain. Itu yang kita sekarang Protestan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau tidak itu percuma lah. Kita rayakan reformasi itu. Saudaraku. Jadi hari ini saya tutup dengan bagian itu. Ayo. Ajaran firman Tuhan penting. Makanya di rumah tuh bagus sekali kalau malam tuh ada doa malam. Baca Alkitab. Ya toh? Supaya kasih tahu tuh anak-anak dong. Saudara. Kalau hari Minggu sabar buka Alkitab. Itulah
Saudara baik kok khotbah bagus jelas. Kalau baca ayat habis pi omong lain lintang pukang yang tidak jelas. Anda pulang tidak mengerti. Pulang lagi tutup Alkitab. Nanti lagi tahun depan baru buka lagi. Ini yang susah repot berat. Saudara. Nah karena itu ingatlah baik-baik hari ini. Jangan lupa keluarga Alkitab itu penting. Dengan demikian hidup keluarga kita pasti akan diberkati dan bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga Alkitabiah. 1, 2, 3. Sekali lagi, keluarga Alkitabiah. Bilang samping kiri kanan, pasti bahagia. Amin. Loh, yang ngomongkan di Alkitab tadi, pasti bahagia. Ya. Nah, bagaimana mau jadi bahagia? 1, sama-sama bilang sama saya, taat. Sekali lagi, taat. Bilang samping kiri kanan, itu otoritas. Amin. Yang anak muda bilang, papa mama ada otoritas. Bilang sama-sama anak muda, saya mau dengar apa yang papa mama bicarakan. Amin. Ya. Orang tua sama-sama katakan, saya punya otoritas. Sekali lagi, saya punya otoritas. Saya tidak dengar anak yang dengar saya. Loh. Iya, saudara, anak yang mesti dengar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan orang tua dengar, anak yang mesti dengar. Ya, saudara. Dalam arti begini, anak boleh kasih pandangan, tapi bukan anak kasih keputusan. Mama, bapak yang kasih keputusan. Itu maksud saya. Ya, saudara. Jadi keputusan itu ada penuh pada otoritas, tidak boleh ada pada lain. Saudara. Itu namanya taat. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan hormati. Sekali lagi, hormati. Bilang samping kiri kanan, di dalam orang tua ada nilai. Nilai itu tinggi. Tuhan yang taruh. Amin. Bilang samping kiri kanan yang sudah menikah, bilang samping kiri kanan jangan benci mama mantu dan bapak mantu. Amin. Ya saudara, ya ingat baik-baik. Yang sudah menikah, yang sekarang yang belum menikah, yang masih muda-muda, bilang sama-sama dengan saya, hormati ayah dan ibu. Bilang samping kiri kanan, memang kau tempung orang tua lebih rendah di sekolah. Tapi jangan bantah dia. Amin. Bilang samping kiri kanan, anak-anak muda, bilang jangan tambah 5-6 kata kalau mama omong 1 kata. Ini saudara omong di hadapan Tuhan, Tuhan ada dengar ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu ingat baik-baik ya. Ya, yang terakhir, sama-sama dengan saya katakan, firman Tuhan satu-satunya ajaran. Bilang samping kiri kanan jangan tambah bumbu yang lain. Ya, itu. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Pemain musik maju ke depan, kita mensyukuri firman Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus.